warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Barokah Aquaculture, teman-teman, channelnya para petambak. Kali ini kita ngobrol-ngobrol bahas yang lagi ngetren sekarang itu adalah penyakit EMS gitu ya. Penyakit EMS, bahasanya itu penyakit EMS. Ciri-cirinya itu di dalam budidaya udang itu mati sebelum umur 30 hari. Jadi antara 15 hari sampai 25 hari itu banyak udang yang sudah mati. Indikasinya di Anco itu banyak udang yang mati. Jadi sekarang itu ngetren penyakit EMS. Apa itu bahasa ilmiahnya itu apa EMS? Pokoknya ciri-cirinya di lapangan itu sebelum umur 30 hari sudah banyak yang mati. Nah, mungkin dengan sharing kita di lapangan nih, kita bukan bahas masalah ilmiahnya, kita bahas apa yang terjadi di lapangan, coba kita praktekkan, dan banyak teman-teman yang sudah berhasil selamat setelah 30 hari itu, banyak yang selamat dari godaan EMS. Saya bilang godaan EMS. Mungkin dengan saya share ini mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman sebagai acuan bagaimana sih untuk menghindari penyakit EMS itu. Yang pertama teman-teman, awalnya kita cari benur dulu. Dari benur itu kita cari benur yang memang hasil labnya itu sudah negatif EMS. Ya, kita cari benur yang memang benar-benar hasil negatif EMS. Biasanya kalau teknisi yang PT-PT itu berani sampai membiayai teknisinya untuk nunggoni di hitcher. Jadi hitchernya nge-lab EMS. Lah, teknisinya itu juga nge-lab secara pribadi untuk meyakinkan bahwa benur itu benar-benar sudah negatif EMS. Nah, itu jadi pertama yang kita cari adalah benur yang memang sehat, yang harus dilengkapi dengan hasil lab EMS. Terus untuk persiapan budidaya, setelah kita tahu benurnya harus anti EMS, persiapan untuk budidaya teman-teman. Persiapan untuk budidaya biasanya teman-teman untuk persiapan setelah memasukkan air itu untuk pertama awal untuk persiapan itu biasanya teman-teman itu kaporitnya itu ditambahi dosisnya. Biasanya pakai 30 ppm, lah ini sekarang kita tambahi menjadi 40 ppm. Jadi dosisnya untuk kaporit ditambahi 40 ppm. Terus ada penambahan ini yang banyak yang dikerjakan oleh teman-teman itu pakai kapur gamping. Kapur gamping itu kapur yang masih panas, yang masih bongkahan itu teman-teman. Nah, kapur gamping itu dimasukkan dalam karung atau di dalam keranjang, diobyok-obyok di petaan. Jadi itu dilakukan selama 3 kali ya. Jadi pakai kapur gamping itu setelah airnya ada. Sebelumnya nggih, mohon maaf ini sebelum mengisi air itu dikasih kapur dulu. Petaan itu ditebari kapur. Setelah itu pakai kapori tadi yang 40 ppm. Setelah itu sebelum nebar benur biasanya dikasih kapur lagi. Jadi airnya dikasih kapur gamping. Kapur gamping, salah tahu ya teman-teman, kapur gamping yang panas, yang masih bongkahan itu. Nah, itu ditebar di petaan untuk kapur gampingnya. Nah, setelah itu teman-teman, di dalam budidaya, kalau yang pengalaman yang sudah dilakukan teman-teman itu setelah ada indikasi EMS, bisa kita lakukan untuk pencegahan. Apabila sudah kena, biasanya teman-teman itu pertama yang dilakukan adalah menggunakan formula biodin. Ini saya bahas merek ya, merek karena kita nyebut merek, bukan saya endorse teman-teman, bukan saya promosi, tapi ini untuk share biar teman-teman mungkin bisa mempraktekkan apabila terjadi EMS tanda-tanda di budidayanya. Biodin itu pakai 0,5 ppm. Nah, pakai biodin, mungkin teman-teman bisa share, cari di internet, tanya sama sales merek biodin itu penggunaannya 0,5 ppm. Tebarnya habis maghrib selama 3 hari berturut-turut. 0,5 ppm biodin ya, saya ulangi, pakai biodin 0,5 ppm, ditebar habis maghrib selama 3 hari berturut-turut. Itu kalau sudah kena. Bagi yang belum kena mungkin bisa dirutinitaskan lah, 1 minggu 1 kali pakai biodin itu 0,5 ppm. Terus paginya
paginya itu jam 10 itu adalah fermentasi pakai Bacillus, bakterinya Bacillus 0,1 ppm plus E4. Nah, E4 nya itu teman-teman ada yang pakai 5 ppm 0,5 ppm. Jadi pakai bakteri Bacillus 0,1 ppm tambah E4 ya, E4 itu bisa 0,5 ppm, ditebar pagi jam 10. Nah, jadi sore harinya itu tebar biodin 0,5 ppm habis maghrib. Paginya untuk menguatkan plankton ya, bahasanya itu untuk menguatkan plankton, nebar Bacillus 0,1 ppm plus E4 0,5 ppm. Nah, terus agak siang hari jam 2 itu kita tebari bios merek ya, kita ngomong merek lagi nih, bukan saya endorse ya, bukan saya promosi, tidak, karena itu yang ada gitu. Bioviktan apa ya bahasanya, biodesinfektan ada di situ, ada merek biodesinfektan, mungkin saya salah ngomong, nanti saya ralat. Bioviktan itu gunakan 0,5 ppm. Jadi setiap jam 2 selama 3 hari ya, itu pakai bioviktan 0,5 ppm. Itu untuk yang sudah dikerjakan teman-teman untuk di dalam budidaya di lapangan. Prakteknya seperti itu teman-teman. Untuk pencegahan bisa dilakukan rutinitas. Pada saat kena ada yang mempraktekkan seperti itu, alhamdulillah selamat sampai umur di atas 30 hari. Nah, itu coba nanti teman-teman bisa saling tanya-tanya lah di kolom komentar. Mungkin dengan apa yang terjadi di lapangan, kita praktekkan bersama-sama di lapangan, hasilnya juga alhamdulillah bisa memenuhi target yang diupayakan di dalam budidaya. Jadi terus terang kita bukan bahas masalah ilmiahnya, kita bahas yang apa yang terjadi di lapangan teman-teman. Jadi kalau saya ditanya ilmiah ya mohon maaf, saya tidak tahu. Tapi apa yang ada, ilmu yang ada itu saya kerjakan di lapangan. Teman-teman ada yang mengerjakan di lapangan seperti itu, alhamdulillah bisa selamat budidayanya sampai di atas 30 hari. Jadi bagaimana mengupayakan benur itu bisa selamat di atas 30 hari gitu lah. Kalau 30 hari ke bawah kan modal belum balik ini. Tapi kalau sudah 30 hari ke atas, umur 40, umur 50, udang 7 gram, 8 gram masih bisa dijual. Mungkin gitu teman-teman, share yang saya beritahukan di sini. Mungkin kalau ya kita belum paham, kita bisa diskusi di kolom komentar. Demikian, jangan lupa share, like, subscribe. Semoga channel ini bermanfaat untuk teman-teman petambak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.